Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 292. Sebuah chapter yang terfokus pada dua cerita. Cerita pertama tentang kilas balik latihan Magna, dan fokus cerita kedua adalah baku hantam antara Magna melawan Dante. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini, karena informasi dalam video ini hanya bersumber dari terjemahan kasar bahasa Korea. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 292 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama, cerita dibuka dengan adegan Magna yang meminta Zora untuk mengajarinya tentang cara menggunakan rune atau huruf sihir, di mana dari perkataan Magna di halaman pertama dan kedua, dia memiliki 4 alasan mengapa Magna meminta Zora menjadi gurunya. Alasan pertama, karena Magna sudah menyadari betapa kecilnya kekuatan sihir yang dia miliki, hingga membuatnya tidak bisa menggunakan runes dengan teknik dari kerajaan hati. Alasan kedua, karena Magna sudah mendengar bahwa Zora bisa menggunakan array yang tercipta dari runes atau huruf sihir, walaupun Zora sendiri merupakan seorang rakyat jelata sama seperti Magna. Alasan ketiga, karena Magna sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Zora bisa bertarung dan mengalahkan para bangsawan hanya dengan menggunakan sedikit kekuatan sihir, padahal kekuatan sihir Zora jauh di bawah para bangsawan. Alasan keempat, karena Magna tidak mungkin bisa bersaing dengan Luck jika dia hanya menggunakan cara biasa. Kemudian bagian kedua, di saat Zora melihat Magna yang berlutut di depannya, Zora kemudian teringat dengan ayahnya, dan Zora bisa teringat dengan Zara karena Magna memiliki dua kemiripan dengan Zara. Pertama, mereka berdua sama-sama memiliki atribut sihir api. Kedua, mereka berdua sama-sama seorang kesatria sihir yang berasal dari rakyat jelata. Kemudian karena hal inilah Zora lalu menerima permintaan Magna, tapi Zora kemudian menambahkan bahwa dia hanya mengajarkan cara menggunakan runes, dan selebihnya bergantung pada Magna sendiri. Bagian ketiga, setelah menerima permintaan Magna, Zora kemudian mengajak Magna ke tempat persembunyian rahasia miliknya. Dan di sana kita mendapati bahwa tempat persembunyian tersebut dipenuhi dengan catatan tentang runes dan lingkaran sihir, dimana dengan hal ini Babang Yuki seolah mengisyaratkan kalau Zora sudah meneliti dan mempelajari berbagai teknik penggunaan huruf sihir atau runes. Bagian keempat, Zora mulai memberikan penjelasan tentang runes kepada Magna setelah mereka berdua sampai di tempat persembunyian. Dan berikut ini adalah beberapa poin dari penjelasan Zora kepada Magna. Poin pertama, Zora menjelaskan bahwa teknik penggunaan runes yang dimiliki oleh kerajaan hati terkesan sangat praktis hingga bisa digunakan dengan mudah dalam sebuah pertarungan. Tapi faktanya, teknik yang mereka gunakan memerlukan banyak sekali energi, kekuatan sihir yang besar, serta tingkat pengontrolan mana yang tinggi, hingga membuat seorang rakyat jelata akan kesulitan dalam menggunakan runes jika mereka hanya mengandalkan teknik dari kerajaan hati. Karena itulah Zora kemudian meneliti dan mempelajari bagaimana cara menggunakan runes dan menciptakan array untuk memperkuat sihir serta menciptakan sihir baru. Poin kedua, menurut penjelasan Zora, berkat penelitian yang dia lakukan dalam waktu yang lama, dia akhirnya berhasil menciptakan semacam rumus sihir atau formula sihir yang sangat rumit, di mana rumus sihir atau formula sihir buatan Zora ini hanya memerlukan kekuatan sihir yang kecil, dan rumus sihir ini dia terapkan dalam counter trap miliknya. Tapi sayangnya rumus sihir buatan Zora ini memiliki kelemahan, dan kelemahan terbesarnya adalah lingkaran sihir yang tercipta dari rumus sihir Zora akan menghilang lebih cepat bila dibandingkan dengan lingkaran sihir yang tercipta dari teknik kerajaan hati. Poin ketiga, agar seorang rakyat jelata seperti Magna bisa menggunakan runes, maka orang tersebut terlebih dahulu harus memahami dengan baik tentang cara kerja mana dan memahami tentang manusia. Kemudian sebelum masuk ke bagian kelima, perlu diketahui bahwa Zora sempat menjelaskan kalau dia merasa sedikit penasaran dengan perkembangan orang bodoh seperti Magna setelah dia memulai latihan untuk menggunakan runes atau huruf sihir.
Bagian kelima, latihan pun dimulai, dan berikut ini adalah beberapa poin dari latihan Magna. Pertama, cara Zora menciptakan runes terlihat berbeda dengan cara pembuatan runes yang dimiliki oleh Kerajaan Hati, di mana para penyihir dari Kerajaan Hati dapat menciptakan runes hanya dengan semacam teknik pengontrolan mana. Sedangkan cara yang digunakan oleh Zora adalah menulis atau menggambarnya dengan cara manual. Dan Zora biasanya hanya menggunakan satu jari untuk menggambar atau menulis huruf sihir dan lingkaran sihir. Poin kedua, Zora memberikan semacam alat sihir kepada Magna. Dan dari gambaran yang diberikan, sepertinya alat sihir tersebut merupakan sebuah alat yang berguna untuk mempermudah seseorang dalam menciptakan semacam huruf sihir. Poin ketiga, Magna mempelajari banyak sekali rumus sihir dan mencoba menggunakan beberapa rumus sihir hingga dia mengalami beberapa kegagalan. Tapi berkat semangat pantang menyerah yang dia miliki, Magna sama sekali tidak memiliki niatan untuk menyerah. Walaupun mempelajari hal baru merupakan salah satu kelemahan dari Magna, karena Magna sendiri hanyalah penyihir yang jarang menggunakan kepalanya. Kemudian bagian keenam, setelah memulai latihan dan mulai memahami beberapa dasar penggunaan runes, Magna kemudian mendapatkan ide untuk menciptakan semacam rumus sihir yang bisa digunakan untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat. Dan ide yang terpikirkan oleh Magna adalah membagi kekuatan sihir. Karena itulah di sini Magna sempat bertanya kepada Zora, apakah rumus sihir bisa membagi kekuatan sihir orang lain? Lalu Zora menjelaskan kalau hal tersebut bisa dilakukan dengan rumus sihir. Dan mendengar hal ini, Magna pun langsung tancap gas untuk mengerjakan rumus sihir yang bisa membagi kekuatan sihir. Dan menurut terjemahan kasar, Magna membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk menyelesaikan satu rumus sihir. Bagian ketujuh, setelah berhasil mendaratkan pukulan di pipi Dante, Magna kemudian menjelaskan selain bisa menyetarakan kekuatan sihir, rumus sihir yang dia ciptakan sudah membuat jiwa dari musuh dan jiwa pengguna menjadi terhubung. Bahkan menurut beberapa sumber terjemahan kasar, mereka menyebutkan kalau Magna sudah mengatakan kalau rantai tersebut merupakan perwujudan dari jiwa mereka berdua. Karena itulah Dante tidak dapat melepaskan diri atau mematahkan rantai tersebut secara paksa. Lalu di bagian kursi penonton, Jack sempat terlihat terkejut karena dia tidak menyangka seorang rakyat jelata seperti Magna bisa menggunakan sihir seperti itu. Bagian ketujuh, baku hantam dimulai. Setelah pipinya ditampol oleh Magna, Dante kemudian memperkuat dirinya dengan sihir tubuh atau sihir daging yang dia miliki. Dan dia kemudian menampol balik wajah Magna. Lalu setelah ditampol balik oleh Dante, Magna berkata, "Bukankah sebelumnya kau berkata aku boleh memukulmu sesukaku, bos?" Dante lalu menjawab, "Diam, dasar pencuri rendahan," atau dasar penyihir rendahan. Lalu setelah mendengar hal ini, Magna kemudian memperkuat dirinya dengan kekuatan sihir yang sudah dia dapatkan sambil berkata, "Aku tidak akan menahan diri lagi," dan dilanjutkan dengan sebuah pukulan yang mendarat di dada Dante. Tapi sayangnya, walaupun pukulan Magna berhasil melukai tubuh Dante, luka tersebut dapat disembuhkan dengan mudah oleh Dante hanya dengan sihir tubuh miliknya. Dan saat Dante menyembuhkan luka di tubuhnya, Dante sempat berkata, "Selama aku memiliki sihir ini, kau tidak mungkin bisa mengalahkanku." Kemudian bagian ke-8, baku hantam Dante dan Magna semakin memanas, di mana bagian ini dimulai dengan serangan balik dari Dante hingga membuat Magna terlihat hanya bisa bertahan. Lalu di saat Magna yang masih bertahan dan masih mencari celah untuk menyerang, di sini terdapat sebuah narasi. Dan secara singkat, narasi tersebut sudah menjelaskan bahwa Magna hanyalah seorang rakyat jelata dengan kekuatan sihir yang kecil. Tapi walaupun dia hanya memiliki kekuatan sihir yang kecil, dia selalu berusaha untuk menjadi lebih kuat. Dan saat ini dia sudah menyiapkan semua yang bisa dia lakukan bersama dengan Zora. Kemudian di halaman terakhir, Magna akhirnya berhasil mendapatkan celah untuk menyerang setelah dia berhasil menangkis serangan Dante. Dan chapter 292 pun diakhiri dengan bogem panas Magna di wajah Dante. Lalu seperti apakah kelanjutan dari pertarungan Magna melawan Dante? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.